Ya, kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pagi hari ini. Kita lihat bagaimana pembukaannya. Rupiah kembali menguat di level 14.292. Ini merupakan adanya katalis positif karena pasar meski masih ragu akan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang sepertinya akan tetap bersikap agresif dalam kebijakan moneternya. The Fed menyatakan kesiapan untuk menaikkan suku bunga acuan pada pertemuan Maret ini. Tetapi ancaman inflasi juga harus diwaspadai karena terus meningkat seiring perang di Ukraina dan sanksi ekonomi ke Rusia yang menyebabkan kenaikan minyak mentah dan menimbulkan keraguan di pasar. Akibatnya akan mendorong pasar membeli aset berisiko di tengah pelemahan dolar. Sementara aspek internal diperkuat dengan kondisi ekonomi domestik yang cukup kuat meskipun adanya ketegangan di Eropa. Sementara di sisi lain penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia juga relatif terkendali. Lalu bagaimana dengan posisi IHSG pada perdagangan sesi 1 hari ini? Kita ajak Anda untuk memantaunya. Hari ini IHSG kembali menguat setelah kemarin penutupan juga menguat. Salah satu hal yang menarik adalah IHSG adanya kabar baik dari Bursa Amerika Serikat. Kalau kita melihat Wall Street menguat lebih dari 2% pada perdagangan Rabu, dipimpin oleh sektor keuangan dan teknologi. Setelah harga minyak terkoreksi dan investor mengukur perkembangan krisis Ukraina. Sementara dari dalam negeri penguatan IHSG ditopang oleh kenaikan harga pada saham-saham sektor properti dan transportasi serta logistik. Secara teknikal masih ada peluang upside dari penguatan IHSG, namun market masih dipengaruhi oleh sentimen seputar Rusia Ukraina, di mana dari sisi Amerika Serikat yang memboikot impor migas dari Rusia. Selanjutnya kita pantau posisi penutupan bursa saham utama di Asia Pasifik. Sepertinya memang Asia Pasifik tetap menghijau dengan Nikkei, Hang Seng, dan Shanghai Composite serta Kospi. Nah, selain ada kabar Rusia-Ukraina, pasar juga mencermati langkah Bank Sentral Eropa dan Federal Reserve Amerika seputar kenaikan suku bunga untuk mengantisipasi gejolak inflasi. Inflasi Tiongkok juga harus dicermati yang melambat pada Februari 2022, turun ke laju paling rendah dalam 8 bulan. Menurut data yang dirilis Rabu, pertumbuhan indeks harga konsumen atau Consumer Price Index CPI melemah setelah pembatasan virus corona dan penurunan harga pangan. Lalu kita beralih ke penutupan perdagangan bursa saham Eropa. Euro Stoxx semuanya menguat, sepertinya memang isu dari Ukraina dan Rusia tidak terlalu menyebabkan pasar volatile atau menurun setelah hampir 2 minggu. Pasar saham Eropa terganggu. Investor masih terus mengamati eskalasi perang di Ukraina. Di mana ini salah satu yang menarik adalah Inggris mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia, yaitu larangan semua pesawat Rusia terbang di atas negara itu dan menyita pesawat apapun di Inggris. Setelah berkomitmen untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia, investor Eropa juga menantikan pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa pada Kamis untuk mengetahui sinyal pembuat kebijakan mendekati inflasi dan tantangan baru akibat konflik di Ukraina. Pendapatan perusahaan terus bergulir di seluruh Eropa. Sejumlah perusahaan merilis kinerjanya, yaitu salah satunya Vivendi, Adidas Continental, Deutsche Post, LNG, dan Prudential. Kita lihat bagaimana Wall Street hari ini. Kalau hari ini Wall Street ditutup sepertinya semua menghijau. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite, dan NYSE Composite. Nah, semua rata-rata menguat dipimpin oleh saham-saham sektor keuangan dan juga teknologi. Setelah sebelumnya kalau kita mereview ya, harga minyak terkoreksi dan investor mengukur perkembangan krisis Ukraina. Indeks Dow Jones Industrial naik semua di 2%, kemudian S&P dan juga Nasdaq Composite, serta terakhir dan NYSE Composite. Ya. Harga minyak global mencatat penurunan terbesar sejak awal pandemi, hampir 2 tahun lalu setelah Uni Emirat Arab mengatakan anggota OPEC akan mendukung peningkatan produksi ke pasar yang kacau karena gangguan pasokannya disebabkan oleh sanksi yang dikenakan pada Rusia atas konfliknya dengan Ukraina. Kenaikan tajam pada minyak dan komoditas lainnya telah memicu kekhawatiran tentang goncangan lebih lanjut terhadap kenaikan inflasi dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sementara investor menanti laporan harga konsumen Amerika Serikat pada Kamis ini yang akan dirilis sebagai data utama menjelang pertemuan The Fed pada 15 hingga 16 Maret.